Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diparingi nikmat maring Gusti Allah sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, suatu ketika malaikat pencatat amal itu melihat ada salah satu syekh yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia adalah ulama tersohor, ulama terkemuka, namun dalam catatan Lauhul Mahfuz, di catatan amal kebaikan, dia tergolong salah satu calon penghuni neraka. Padahal dia adalah seorang syekh, seorang ulama yang terkemuka di daerah Afrika Utara, kalau Maroko, pada abad ke-15 atau ke-8. Sehingga malaikat itu bertanya kepada Allah, kenapa seorang syekh masuk tergolong sebagai catatan tergolong menjadi penghuni neraka. Ternyata kesalahannya cuma sedikit. Kesalahan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz ini ketika berusia 15 tahun, dia fokus belajar tentang agama. Dia hanya fokus memikirkan agama, sehingga ketika ada ibunya masuk ke kamar, ibunya enggan untuk memanggil. Dan pernah memanggil pun sampai tidak mendengarkan, sampai memanggil sahabatnya Syekh Abdul Aziz dan sama begitu. Alhasil dari situlah Allah mencatat Syekh Abdul Aziz ini sebagai calon penghuni neraka. Dari kisah ini kemudian si malaikat itu menanyakan kepada Syekh, ya Syekh, kenapa ente masih aktif untuk beribadah kepada Allah, masih taat kepada Allah, sedangkan di catatan Lauhul Mahfuz engkau tergolong orang yang masuk neraka, tapi kenapa engkau masih beribadah kepada Allah? Sia-sia, kata malaikat. Namun jawaban Syekh Abdul Aziz, urusan masuk neraka dan surga itu adalah hak Allah. Tugas kita sebagai hamba adalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ayat beribadah dengan saya akan terus beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan keikhlasan dan keridhaan. Akhirnya Allah demen tuh, Allah kasih hidayah, si Syekh diberikan rahmat, kemudian dalam catatan Lauhul Mahfuz tergolong masuk sebagai penghuni surga. Kasih kabar tuh malaikat kepada Syekh, ya Syekh, ada kabar baik, kabar gembira bahwa engkau sudah masuk tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang akan masuk surga. Akhirnya bersyukur. Memang yang jadi pertanyaan, apa kesalahan yang dilakukan oleh Syekh Abdul? Ternyata kesalahannya cuma tadi, dia tidak mau mendengarkan ataupun mengindahkan ucapan dari ibunya. Ketika ibunya menyuruh, ya Abdul Aziz, tolong belikan sesuatu ke pasar. Abdul Aziz pura-pura ke kamar, pura-pura tidur, sehingga ibunya pun enggan untuk membangunkan.
Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah, dari sepenggal kisah ini ada dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa kita hidup di dunia ini tak lain dan bukan hanyalah untuk beribadah. Kencengin aja tak ibadah. Urusan masuk surga atau nerakanya itu hak Allah. Diterima amal ibadah kita atau tidak, tugas kita adalah beribadah. Kencengin dah ibadah. Mau ibadah sholat, mau berbagi, mau bersedekah apa. Pokoknya yang penting sedekah. Sholatnya mau lama, mau cepat, mau khusyuk, mau tidak. Pokoknya apapun yang ada di kehidupan dunia ini, kencengin ibadah. Mengenai terima atau tidaknya, urusan Gusti Allah. Tugas kita ibadah. Yang kemudian yang kedua adalah jangan sesekali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Suatu ketika ada anak bertanya kepada ibunya, "Bu, apa yang buat ibu sakit? Apakah karena melahirkan? Apakah karena menyusui? Atau karena apa?" "Iya nak, semua itu sakit. Tapi ada yang lebih menyakitkan dari itu semua." "Apa Bu?" "Ketika ada anak yang disuruh sama orang tuanya memberontak, bahkan sampai mencaci maki. Nak, tolong beli ini. Nanti saja, nggak mau." Kadang sering begitu. Inilah kondisi masyarakat kita. Enggan. Bahkan sampai ada yang memaki-maki orang tua, membentak-bentak. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak. Ada ibu sampai disiram dengan air panas. Ada ibu yang sering, ya durhaka, benar-benar durhaka lah. Kalau di ini durhaka. Sehingga sakit hatinya ibu tuh. Makanya di Al-Quran itu ada, silakan dibuka di surat Al-Isra ayat 23, silakan nanti dibuka. Yang intinya sih, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sesekali mengatakan nanti engkau baik, ketika orang tua menyuruh. Dan jangan sekali-sekali membentak, meninggikan suara dari ibu kita. Hargai, berbaktilah kepada ibu kita. Karena ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Ibu kita, orang tua kita itu sering berbohong kepada kita. Ketika dia lapar, melihat anaknya lapar, dia berpura-pura, "Nak, ibu sudah kenyang, silakan engkau makan dulu." Padahal apa? Dia sedang lapar. Tapi demi anak, berharap anaknya itu kelak tumbuh besar menjadi anak yang dewasa, yang sukses, mendapatkan kebahagiaan, yang bisa menolong orang tuanya, bukan untuk mencelakai orang tuanya. Itulah pengorbanan orang tua kita. Maka pada kesempatan yang baik ini, di sepenggal kisah, bagi bapak-bapak, hadirin sekalian, adik-adik, anak-anak yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, sekali-kali duduk, pandanglah wajahnya, sungkemlah dan doakan, meminta ampun, memohon maaf, dan selalu bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Hormati, hargai orang tua. Ingat, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Kalau kita pengen sukses, maka hormati, hargai, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada. Mumpung masih ada, mari kita jaga, hormati orang tua kita. Saya yakin ke depan akan menyesal kalau orang tua kita sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.